Usai mengenyam pendidikan di negara barat, ia kembali ke Indonesia menerapkan ekonomi Pancasila. Ia setuju penghapusan subsidi BBM, namun secara bertahap. Sekali akademisi, tetap akademisi. Itulah jalur yang akan ia ambil setelah turun dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Marisa Anita, simak Satu Indonesia. Satu Indonesia kali ini menyapa Anda langsung dari Istana Wakil Presiden Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Selatan. Tentu saja sudah bersama saya di sini Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Budiono. Selamat siang, Pak Budiono. Selamat siang, Mbak Terima Marisa. kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama. Indonesia tahun ini itu kan sudah merayakan kemerdekaannya yang ke-69 tahun. Nah, kalau misalnya dari bidang ekonomi, kalau misalnya kita amati yang terbaru ini adalah jurang antara si kaya dan si miskin ini malah semakin besar. Prediksinya begitu. Apa penyebabnya, Pak? Jurang ketimpangan yang diukur dengan koefisien Gini ya, ini perlu dijelaskan sebenarnya. Gini itu koefisien itu mengukur perbedaan relatif ya antara satu warga atau kelompok warga dengan kelompok warga lain. Tidak berarti bahwa kalau Gini koefisien itu memburuk katakanlah, itu berarti akan banyak orang yang jatuh miskin. Itu lain ya. Gini koefisien ini memang di Indonesia ukurannya itu menunjukkan ya makin memburuk, tapi secara perlahan-lahan selama mungkin 10 tahun terakhir ini, bukan hanya tahun ini. Ya. Di negara lain juga demikian. Bahkan mungkin cukup banyak yang pemburukannya itu lebih buruk daripada apa penyebabnya, Pak? Mengapa Gini koefisien ini semakin besar? Ini adalah hasil dari proses kemajuan atau ya pembangunan dari ekonomi dari negara itu, negara masing-masing. Pada tahap-tahap yang awal itu memang kita bisa melihat adanya ketimpangan yang meningkat. Ya. Karena ada kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan peluang lebih baik daripada yang lain. Ini terjadi di banyak negara, termasuk negara-negara yang pertumbuhannya sangat pesat seperti Cina dan sebagainya. Semuanya terjadi. Bahkan di negara maju akhir-akhir ini itu terjadi pula. Jadi sebetulnya apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang sebenarnya kurang baik, Pak? Oh, mestinya ya kurang baik, tetapi ini adalah hasil dari suatu proses besar dari perkembangan ekonomi negara. Jadi caranya adalah bagaimana mengurangi dampak ini. Kalau dihilangkan sama sekali, ya berarti menghilangkan proses besar itu sendiri, ya enggak? Ya, itu kan nggak mungkin. Kemajuan ini terjadi punya dampak sampingan adanya ketimpangan yang meningkat. Nah ini caranya adalah mengurangi dampak sampingan ini, bukan memotong, membunuh proses pertumbuhan itu sendiri. Caranya seperti apa, Pak? Caranya ada banyak hal yang kita bisa lakukan dan dilakukan di banyak negara. Yang pertama adalah ada peran negara di sini yang bisa melakukan istilahnya redistribusi dari manfaat yang ditangkap oleh masing-masing kelompok ini, sehingga yang mendapatkan manfaat yang lebih besar tadi bisa diambil sebagian, digeser kepada yang lain. Melalui pajak begitu, Mas? Itu salah satunya adalah pajak dan sebenarnya kebijakan fiskal secara umum. Pajak itu kan sisi penerimaannya, mengambilnya. Tapi ini harus dikeluarkan kemana? Untuk kelompok-kelompok yang tertinggal. Ini sisi pengeluarannya. Jadi APBN kita itu sebenarnya adalah kunci untuk melaksanakan proses redistribusi mengurangi ini. Menjadi demokrasi ketiga terbesar di dunia. Dalam pidato kenegaraan 15 Agustus lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim angka penduduk miskin turun. Dari 16,6% di 2004 menjadi 11,37% per Maret 2013.
Kita tidak boleh berpuas diri dan takabur melihat semuanya ini. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa kita masih banyak. Hal ini sejalan dengan data Bank Dunia terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat. Bahkan setelah krisis ekonomi dunia 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di peringkat ketiga tertinggi di Asia setelah Cina dan India. Persoalannya, kesenjangan pendapatan antar masyarakat atau rasio Gini juga ikut meningkat. Meski dana pengentasan kemiskinan telah meningkat dari 38 triliun menjadi 136 triliun rupiah, tetap saja masih banyak lapisan masyarakat yang belum merasakan. Periode Maret 2014, kesenjangan pendapatan antar masyarakat di Indonesia telah mencapai 0,41. Angka ini mendekati kritis karena angka tertinggi adalah 1. Angka 1 artinya hanya satu orang yang menguasai pusat pendapatan di negara tersebut. Penurunan angka kemiskinan tadi tidak diikuti dengan penurunan jumlah yang mendekati miskin. Jadi yang di bawah garis kemiskinan memang berkurang karena mereka diberi raskin, karena mereka dibeli BLT, dikasih BOS. Tetapi yang mendekati miskin, yang mereka tidak mendapatkan program-program charity tadi, jumlahnya masih sangat besar. Sebagai perbandingan, negara-negara Skandinavia memiliki angka kesenjangan pendapatan antar masyarakat yang normal, sekitar 0,2. Kuncinya ada pada kebijakan pemerintah yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar dan membuka kesempatan kerja yang luas bagi rakyatnya. Seyogianya, Indonesia mengandalkan industri pangan bidang pertanian dan manufaktur sebagai tumpuan ekonomi rakyat. Dua industri itulah yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Namun, industri andalan ini justru tidak berkembang. Sebaliknya, industri yang menuntut kompetisi serta tidak membutuhkan banyak tenaga manusia terus tumbuh sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi, antara lain sektor jasa, properti, dan transportasi. Investor ini baik domestik maupun luar dia akan datang ke daerah. Nah, sedangkan kita sekarang masuk dalam era otonomi daerah di mana betapa maha kuasanya para bupati dan gubernur. Sehingga kalau iklim investasi dan si gubernur, bupati, wali kota tidak menyadari bahwa sebenarnya pentingnya investasi, ya jadinya seperti sekarang. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat telah menjadi kewajiban pemerintah. Pemerataan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan rakyat masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia selanjutnya. Kembali lagi bicara mengenai sumber daya alam, Pak. Kalau misalnya bicara mengenai sumber daya alam itu, kan salah satu perusahaan yang menguasai salah satu sumber daya alam besar di Indonesia itu adalah Freeport. Nah, selama dulu dari perjanjian awal sampai sekarang itu kan sudah terjadi renegosiasi. Nah, sebetulnya renegosiasi yang memang adil dan oke, kita nggak ngomong menguntungkan bagi Indonesia saja deh, itu sudah mungkin jauh begitu ya. Yang adil itu harusnya seperti apa sih, Pak, antara Freeport dengan pemerintahan Indonesia? Ini yang terjadi sekarang itu adalah adanya kontrak ya. Kontrak itu artinya kesepakatan antara pemerintah dengan investor. Itu sudah terjadi sejak puluhan tahun, kemudian diperbarui pada tahun 91 atau berapa. Kemudian ini akan ada jatuh waktu lagi tahun 2021. Ya. Nah, dalam perjalanannya itu terjadi perubahan yang banyak mengenai keadaan yang dihadapi dari dua pihak yang bersepakat ini, yaitu misalnya saja situasi ekonomi global, harga dari komoditi yang ditambang itu berubah sama sekali dibanding dengan hampir 20 tahun yang lampau. Jadi ini ada alasan memang untuk melakukan renegosiasi, apalagi kalau nanti ada perpanjangan lagi. Ya. Nah, ini ada alasan, tetapi memang kesepakatan ini harus pertama didasarkan pada kesepakatan dua belah pihak untuk melakukan perubahan yang disepakati. Jangan sepihak, nggak boleh itu. Meskipun belum ada masa
pembaruan lagi tanggal 2021 kita bisa melakukan apa itu negosiasi ini kita naikkan misalnya royaltinya kita naikkan. Misalnya saja jangan apa itu membayar apa itu pajak sekian persen tapi lebih besar. Indonesia punya kekuatan untuk itu, Pak. Harusnya punya. Maksudnya kalau misalnya kita melihat konstelasi negara-negara begitu ya, kan Freeport itu kan Amerika gitu. Apakah Indonesia punya posisi tawar yang sebetulnya baik di depan Amerika Serikat? Punya, saya kira punya. Indonesia punya kedaulatan ya untuk menentukan masuk dalam suatu kesepakatan kontrak atau tidak. Jadi artinya nanti apalagi menjelang 2021 itu mereka juga punya kepentingan untuk memperpanjang tuh karena masih depositnya masih banyak di sana. Mungkinkah kalau misalnya ini hanya kita berandai-andai gitu ya Pak ya, misalnya Indonesia kelola sendiri, itu mungkin? Mungkin kalau kita siap saja, tapi apa pertanyaannya yang perlu dipersiapkan sih Pak untuk ini adalah mengelola Freeport itu? Ya, ini adalah aktivitas yang memerlukan teknologi, pengetahuan dan yang sangat tinggi. Ini masuk ke dalaman dulu nantinya. Itu ke dalam gunung. Nah, hal seperti ini harus kita kuasai. Tentu kita semua menginginkan kalau bisa semua dilakukan oleh tangan-tangan Indonesia, oleh otak-otak Indonesia. Tapi selama itu belum bisa, ya kerjasama dong. Subsidi BBM selalu menjadi topik yang sangat menarik dari pemerintahan satu ke pemerintah yang lain. Kemudian muncullah ide bahwa udahlah subsidi BBM ini cabut aja semuanya. Gitu. Apakah masyarakat Indonesia akan siap? Kalau saya memang, kalau subsidi seperti subsidi BBM yang kita punya ini memang bukan sistem yang sempurna untuk memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Karena subsidinya didasarkan pada sistem ya harga barang. Sedangkan yang menikmati komoditi BBM ini bukan hanya yang kita inginkan untuk mendapatkan. Orang kaya yang naik mobil mewah masih juga berhak untuk mendapatkan premium atau bahkan solar yang sangat murah. Nah, sistemnya harus dirubah secara bertahap. Kita harus punya suatu rencana jangka menengah. Nggak bisa ini dalam 1 tahun dihilangkan. Kalau saya kok risikonya besar, nanti banyak masyarakat yang kaget dan jatuh ke tingkat kemiskinan katakanlah ya. Atau yang menjadi suatu posisi yang tidak sejahtera. Oleh sebab itu harus ada plan berapa tahun ke depan, 3, 4, 5 tahun ke depan, secara bertahap. Nantinya end game-nya itu harus tidak ada subsidi melalui komoditi. Jadi harus semuanya pada harga pasar. Kira-kira kebijakan ini apakah akan diambil oleh pemerintahan SBY Budiono atau yang berikutnya? Nah, ini pertanyaannya ini nanti saya kira perlu kita dengarkan nanti apa setelah nanti ya MK ini selesai. Tentu saya yakin akan ada komunikasi yang lebih intens antara presiden dan presiden terpilih. Di situ apa yang terjadi saya tidak tahu. Tetapi intinya memang apa yang bisa kita lakukan dengan baik sekarang ya kita lakukan, apa yang belum bisa kita lakukan karena pertimbangan-pertimbangan tadi ya tentu harus dilakukan oleh pemerintah yang akan datang. Bukan hanya ibu, anak saya juga satu itu ragu. Bukan hanya mereka, tapi saya sendiri ragu. Oh ya? Apa itu sumber keraguan saat itu? Makanya saya minta waktu itu. Sekarang kita bicara mengenai posisi Bapak nih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sudah 5 tahun, Pak. Bapak kan asalnya seorang akademisi. Ya. Nah, dosen di bidang ekonomi, mengajar di universitas-universitas yang kece gitu. Salah satunya adalah UGM. Ini banyak tampaknya mantan atau mahasiswa gitu ya, mantan mahasiswa Bapak yang bersaksi bahwa Anda ini adalah dosen yang asik gitu. Kayaknya setiap kelas Anda ketika mengajar di UGM, sampai sekarang masih ngajar Pak?
Setelah jadi wapres saya tidak, tapi waktu jadi menteri ya. Itu karena memang nggak boleh protokolnya atau memang Ribet nih. oh ribet ya, oke. Jadi kalau saya ke sana, wah semua disterilisasi dulu kan ya repot. Iya, iya. Nanti aja lah kalau sudah saya selesai di sini. saya- Balik lagi ya ke universitas. Tapi yang saya dengar ketika Anda mengajar zaman dulu itu Pak, sebelum jadi wapres, kelas Anda itu selalu penuh. Apa sih rahasia Anda sampai anak-anak itu belajar ekonomi itu kayaknya tuh wah menarik banget ya ternyata ekonomi. Baru dengar nih, terima kasih. Baru dengar itu, tapi saya ingin kelas itu hidup ya. Jadi artinya anak-anak jangan sampai sungkan bertanya, jangan sampai sungkan mengatakan, Pak itu salah Pak, saya baca di sini begitu. Jadi komunikasi yang baik antara dosen dan kelas itu memang seyogianya harus ada. Berarti Anda ini sebetulnya kalau boleh menilai diri sendiri lebih seorang akademisi atau seorang politisi? Kalau politisi bukan ya, saya kan dari awal dari akademisi kemudian masuk ke pemerintahan itu sebagai istilahnya yang keren teknokrat ya. Saya bekerja untuk suatu policy yang sudah di set goalnya apa oleh pemerintah ya. Misalnya apakah masalah subsidi, masalah anggaran. Nah, kemudian ketarik kepada menjadi wapres ya akhirnya saya harus tahu politik itu apa sih dan apa. Jangan sampai saya kejeblos. Nah, ketika Bapak dilamar begitu oleh Pak SBY gitu ya, yang saya dengar Ibu Herawati sebetulnya agak-agak ragu begitu ketika Bapak memutuskan ini masuk nggak ya jadi wapres nggak ya atau tidak gitu, betul ya pada saat itu? Bukan hanya ibu, anak saya juga satu itu ragu. Ya. Bukan hanya mereka, tapi saya sendiri ragu. Oh ya? Apa itu sumber keraguan saat itu? Saya minta waktu itu, waktu dia. Waduh, ini saya minta waktu berapa? Mungkin 2-3 minggu saya lupa ya. Untuk mikir ya, kemudian baru kembali bertemu dengan Pak SBY. Ya, memang sesuatu yang nggak saya pikirkan sebelumnya untuk jadi itu. Saya anggap bahwa oke lah, jadi menteri dari Gubernur BI itu sudahlah saya mau mengajar lagi nih. Nah, itulah. Itu suatu hal yang surprise bagi saya. Presiden dan wakil presiden sejatinya satu kesatuan dalam memimpin negara sekaligus pemerintahan. Ketika berhalangan, presiden akan digantikan oleh wakilnya. Peran pengganti inilah yang membuat wakil presiden kerap dijuluki ban serep. Meski kedudukan wakil presiden di sejumlah negara penganut sistem presidensial diatur demikian, peran dan fungsinya tetap bergantung pada penugasan-penugasan dari presiden. Hubungan harmonis di antara keduanya menjadi kunci penting dalam menjalankan pemerintahan. Pasca reformasi, presiden dan wakil presiden selalu berasal dari partai politik yang berbeda. Inilah salah satu yang bisa menjadi potensi ketidakharmonisan. Berbeda dengan Amerika Serikat, kalau presiden dan wakil presiden itu pasti dari partai Demokrat atau partai Republik. Nah, di Indonesia tidak. Di negara seperti Amerika Serikat, bisa saja wakil presiden menjadi ketua Senat. Artinya di dalam rapat Senat, maka rapat itu diketuai oleh wakil presiden, dan di situ presiden diminta untuk misalnya memberikan pidato dan lain sebagainya. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki 11 wakil presiden. Muhammad Hatta, Sultan Hamengkubuwono ke-9, Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Sudarmono, Trisutrisno, B.J. Habibie, Megawati Soekarno Putri, Hamzahas, Yusuf Kala, dan terakhir Budiono. Ada seorang ilmuwan dari Australia waktu itu, Herb Feith, juga ada beberapa ilmuwan politik lain mengatakan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta ini sosok yang saling melengkapi, dalam artian Bung Karno seorang pemimpin yang solidarity maker, ya kan? Sementara Bung Hatta pemimpin yang dia bilang administrator. Jadi seorang solidarity maker yang berpikir besar-besar itu tidak akan bisa bekerja tanpa seorang administrator yang memikirkan teknis-teknis
yang juga tidak kalah pentingnya daripada seorang solidarity maker. Di era Orde Baru, peran Wapres hampir tidak terlihat. Sentralisasi kekuasaan Presiden Soeharto tidak memberi ruang gerak pada wakilnya. Wapres seolah tak lebih dari sekadar pemenuhan ketetapan konstitusi saja. Baru pada pasca reformasilah peran Wapres kembali menjadi sorotan publik. Yusuf Kala, wakil Presiden SBY di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1, dinilai memainkan peran signifikan. Di antaranya perdamaian Aceh, konversi minyak tanah ke gas, pemenuhan target kebutuhan listrik negara, hingga perbaikan bandara di sejumlah provinsi di Nusantara. Periode kedua kepemimpinan SBY, Yusuf Kala tak lagi mendampinginya. Sebagai gantinya, ekonom mantan Gubernur BI Budiono hadir. Dibanding JK yang kerap memenuhi layar media massa dan memberikan pernyataan, Budiono cenderung lebih pendiam. Wakil Presiden membantu Presiden, ingat itu. Tapi kalau tidak membantu berarti bukan Wakil Presiden. Jadi harus sepenuh hati bekerja membantu Presiden. Jangan seperti sekarang. Apa sekarang Wakil Presiden membantu Presidennya? Kan kurang. Akibatnya negara jatuh. Saya tidak mau begitu. Bukan dominasi, membantu. Sebagai Wapres dengan latar belakang ilmu ekonomi yang kuat, Budiono melahirkan pemikiran-pemikiran penting. Sayangnya, tak terlalu populer di masyarakat. Pemikiran beliau yang mutakhir itu adalah mengenai pemanfaatan dari sungai-sungai dan bendungan-bendungan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau mini hidro yang sekarang sedang mulai mengelundung. Jadi ini barangkali tidak menjadi sesuatu yang populer di masyarakat, tapi pemikiran semacam itu adalah lahir dari beliau gitu ya. Peran Wakil Presiden dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan dalam menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh 1 orang Wakil Presiden. Namun menjadi kelemahan konstitusi karena peran itu tidak diatur lebih detail. Dengan gaji dan tunjangan lebih dari 40 juta sebulan, fungsi Wapres tentunya diharapkan lebih dari sekadar ban serep semata. Dan yang menarik juga begini Pak, ada perbedaan yang begitu kontras begitu ya antara Anda sebagai Wapres dengan Pak JK dulu sebagai Wapres begitu. Bahkan masyarakat itu seperti memiliki kesan bahwa kita kok tidak pernah mendengar ya Pak Budiono berbicara, Pak Budiono berjarak juga dengan pers dan sebagainya. Apakah itu memang sudah didesain dari awal Pak? Enggak. Pak JK punya background sendiri, punya pengalaman sendiri, punya style sendiri, saya punya background sendiri, pengalaman, dan ya style saya seperti ini. Saya tidak membuat-buat, saya apa adanya dari dulu ya begini. Jadi kalau saya memang dianggap memang tidak terlalu banyak memberikan statement di publik, ya begitu itu saya mungkin saya tidak ada niat untuk menjauhkan diri dari publik juga tidak. Dari dulu saya begitu. Apakah memang ada kekhawatiran begitu bahwa kan memang apa ya di periode sebelumnya itu masyarakat melihat Pak SBY dengan Pak JK itu seperti dua matahari, sehingga di pemerintahan SBY berikutnya ada instruksi, semacam instruksi bahwa ini tidak akan terulang lagi begitu. Nggak ada, instruksi nggak ada. Saya dengan Pak SBY akur-akuran saja kok ini. Soal pembagian apa itu tugas dan sebagainya itu tentu adalah ya apa yang dikatakan oleh presiden itu yang kan undang-undang dasarnya mengatakan begitu. Wakil presiden itu membantu presiden. Hubungan yang ideal antara presiden dan wakil presiden seperti apa Pak? Yang ideal yang ideal tentunya adalah masing-masing tahu peranannya, tahu kekuatannya masing-masing dan bersinergi, membuka diri satu sama lain untuk menyatukan kemampuan kekuatan masing-masing menjadi satu kekuatan yang besar untuk bangsa ini. Anda juga ketika bekerja kerap kali menggunakan kemeja putih. Nah. Itu memang apa alasan dibalik itu? Apa karena nyaman atau? Waktu menteri saya tidak
Dia pakai kemeja putih, kadang-kadang enggak. Tapi setelah saya di sini saya mikir, alangkah baiknya lah saya pakai kemeja putih, lengan pendek, supaya ini jadi bukan mode deh katakan. Saya tidak memberikan instruksi pada teman-teman di sini, tapi kayaknya yang lain kok ikut saya. Saya senang ada putih, lengan pendek itu enak deh untuk dipakai dan tidak neko-neko. Jadi kalau warnanya lain itu kalau dipakai 2 kali dalam jeda 1-2 hari kan kelihatan. Jadi alasannya sederhana itu, Pak. Bukan itu aja. Tapi kalau saya lihat data LHKPN 2013, kekayaan Bapak itu mencapai 34 miliar. 34. Tapi Bapak itu kayaknya kok konsisten banget, kekeh, tidak pernah memperlihatkan gaya hidup yang ya menikmati hidup sedikit gitulah, Pak. Tetap sederhana. Apa sih yang membuat Bapak itu tetap mau yang ya udah rumah saya seperti ini yang asli, saya seperti ini, ya sudah gitu. Padahal Bapak sebenarnya punya akses untuk lebih menikmati hidup dalam arti quote and quote-nya lah, Pak. Kekayaan tadi saya kumpulkan 30 tahun lebih saya bekerja ya. Dari awal sekali di luar pemerintahan dan di dalam pemerintahan. Ya itulah yang saya punya. Tidak ada yang saya sembunyikan. Kalau mengenai gaya hidup, ini kayaknya begini ya Mbak Marisa. Seseorang itu dibentuk pada saat mudanya barangkali. Gaya hidup saya terbentuk pada zaman saya, pada waktu itu situasinya memang serba prihatin tuh. Tahun 50-an waktu saya masih SMP, SMA, 60-an mahasiswa, itu Indonesia dalam keadaan ekonominya kurang bagus. Kemudian setelah itu baru mulai naik ya. Yang saya terbentuk pada saat seperti itu. Jadi pada saat saya masih punya ada sedikit ekstra duit ya, saya pikir buat apa sih kalau nggak perlu ya saya simpan saja lah untuk siapa tahu nanti saya butuh untuk dokter, untuk apa gitu. Sampai sekarang. Ya begitulah. Ibu Hera juga satu visi satu atau? lifting sih. Ibu Hera sama saya itu kan satu sekolahan dua, bedanya 2 tahun, satu sekolah, satu kota, satu kampung bahkan. Jadi kita sama-sama dibentuk oleh keadaan zaman waktu itu. Tapi pernahkah anak tuh kayak ngerasa, aduh Pak, mbok ya Pak, nikmati hidup sedikit gitu loh. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu kan, bapak sama anak tuh kayak beda-beda pikiran atau viewpoint gitu loh Pak dalam hidup. Sedikit ada, kan memang ya? Generasi yang berbeda ini. Lalu biasanya apa yang Bapak katakan ke mereka? Ya kita cari yang patut sama ya, kalau misalnya waktu itu anak-anak mau rekreasi ke mana ya oke lah, asal patut saja. Sebelum memangku jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya. 20 Oktober 2009, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Budiono sebagai Wakil Presiden RI yang ke-11. Berstatus sebagai orang nomor 2 di negeri ini, Budiono tetap sederhana dan tak neko-neko. Kesederhanaan peraih gelar Master of Economics dari Monash University Australia ini terlihat dari penampilannya sehari-hari. Di banyak tugas kenegaraan, Budiono kerap mengenakan kemeja putih lengan pendek. Kesan sederhana juga hadir di atas meja makan Budiono. Kalau makan ya pasti saya nemu tempe gitu ya. Memang saya tahu tempe itu kedelainya impor kadang-kadang ya. Jadi itu juga saya tidak bisa sebutkan sebagai barang sederhana gitu. Tapi kalau lihat di situ pasti ada pecel dan pasti ada gado-gado. Memang itu kegemaran saya. Jadi saya selalu tenang aja makan di tempatnya Wapres gitu. Karena pasti yang dihadapi adalah itu gitu ya. Filosofi hidup tak neko-neko sudah dipupuk Budiono sejak lama. Murid dan koleganya di Universitas Gadjah Mada UGM menjadi saksinya. Saya masih sekolah di Philadelphia, itu didatangi oleh Pak Budiono dan putrinya. Itu kami jalan-jalan ke sebuah mall yang namanya Franklin Mills Mall di Philadelphia. Itu beliau membeli sebuah jas yang used ya, yang bekas ya.
Saya masih ingat harganya cuma $40. Jadi seorang dengan posisi yang demikian tinggi di birokrasi, beliau itu masih membeli jaket yang used dan harganya hanya $40. Ini sesuatu yang sangat mengesankan bagi saya, kesederhanaan beliau yang saya kira sampai sekarang pun sebagai Wapres, beliau tetap mempertahankan karakteristiknya yang sangat sederhana. Kesederhanaan yang melekat sebagai sikap hidup bukan hanya menjadi identitas seseorang, namun juga menjadi penentu kualitas pribadi yang patut dicontoh dan menjadi tauladan. Saya melihat ya dia gadis waktu itu yang apa adanya begitu aja. Jadi kok cocok dengan apa yang saya pikir, nggak usah neko-neko sekali lagi. Ya. Kepiawaian Budiono dalam bidang ekonomi mulai terasah sejak menjadi mahasiswa jurusan ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1961. Selanjutnya dia banyak menimba ilmu ekonomi di luar negeri hingga meraih gelar Master of Economics dari Universitas Monash, Australia di tahun 1979. Walaupun lama belajar di negeri orang, Budiono tidak pernah menanggalkan budaya aslinya. Beliau lama tinggal di luar negeri, beliau orangnya values-nya yang tadi kombinasi budaya Jawa dan perilaku santonya, tapi dalam pemikirannya saya yakin beliau sangat terinspirasi, paham-paham apa yang dia peroleh selama belajar di luar negeri. Usai belajar di negeri orang, suami Herawati ini kembali ke alma maternya UGM menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi sampai sekarang. Selama mengajar di Yogyakarta, Budiono tinggal di kawasan Depok, Sleman. Hingga saat ini rumah itu masih ditempati keluarga Budiono. Sebagai dosen, ayah dua anak ini mengajar mata kuliah pengantar ekonomi makro dan mikro, serta perekonomian Indonesia. Di mata anak didiknya, lelaki yang hobi menyanyi ini mampu menerangkan materi yang sulit dengan cara yang mudah dipahami. Namun untuk urusan nilai, Budiono tak bisa ditawar. Sulit bagi mahasiswanya memperoleh nilai A dalam setiap mata kuliah yang diajarkannya. Kuliah beliau tidak gampang ya menurut saya. Jadi karena kuliahnya waktu itu ketika kuliah perekonomian Indonesia itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan analisis. Jadi beliau sangat concern pada jawaban yang sifatnya analytical dari mahasiswa dan juga yang komprehensif. Dan setahu saya tidak mudah untuk mendapatkan nilai A dari Pak Budiono. Jadi nilai yang paling banyak ya C. Sukses sebagai akademisi, karir Budiono terus melesat. Ia diminta mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan. Antara lain, Menteri Keuangan di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, Menteri Koordinator Perekonomian tahun 2005 hingga 2008, dan Gubernur Bank Indonesia periode 2008-2009. Bicara mengenai keluarga ini Pak, apa yang Bapak akan lakukan setelah tidak lagi menjabat sebagai Wapres, selain mengajar tadi gitu ya? Ya saya berikan waktu untuk keluarga lebih banyak pastinya. Terutama kalau anak-anak saya kan sudah berkeluarga, jadi yang perlu perhatian tentu di sini cucu. Oh, ada berapa cucu? Ada 5 cucu. Oh. Ini masih pada tahap-tahap, masih ribut. Tahap ribut nih, mulai dari umur 6 tahun sampai 11 tahun. Jadi mungkin saya mencurahkan lebih banyak ke sana, tapi juga yang penting sisa hidup saya ingin manfaatkan sebaik-baiknya untuk keluarga, untuk bangsa ini. Jadi kalau toh saya berhenti secara aktif sebagai pejabat, tapi kontribusi saya yang saya inginkan sampai akhir hayat untuk bangsa ini. Tapi untuk anak-anak tentu saya berikan lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Berarti langsung pergi mengunjungi mereka di Yogyakarta dan di Singapura gitu ya Pak ya? Biasanya kegiatan dengan cucu itu seperti apa Pak? Berhubung anak sekarang udah besar-besar gitu ya? Ya, ada 3 cucu yang di Jakarta. Biasanya kan mereka itu sekarang 5 tahun terakhir ini tinggal berdekatan dengan saya karena di rumah
jabatan ini ada semacam apa ya namanya apartemen atau apa sisi di suatu sisinya pavilion gitu ya. Pavilion. Iya. Yang bisa ditempati oleh anak saya dan cucu saya ini. Jadi setiap kali kalau saya pulang kantor agak lelah ya saya datangi mereka atau mereka datang ke saya. Nggak ada masalah itu. Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kan piawai bernyanyi dan juga main gitar. Yang saya dengar ketika Anda muda, Anda tuh juga sangat piawai sekali bermain gitar. Sampai sekarang masih main gitar, Pak? Enggak, bukan sangat piawai. Saya amatir sekali waktu itu, tapi di waktu SMA itu ya rame-rame anak-anak ya waktu itu buat klub band, namanya band sekolah. Ya saya ikut, saya main gitar. Itu tanpa ada apa itu pendidikan yang formal, jadi ya kita coba-coba saja. Gonceng-gonceng sendiri aja. Jadi sama sekali bukan piawai, saya tidak. Tapi saya senang karena ya itu selain kumpul-kumpul itu senang, tapi juga lama-lama saya mulai menikmati ini. Oh, musik itu ada nilainya, ada gunanya. Menikmati. Kalau suruh nyanyi, ya kadang-kala aja, karena nggak terlalu berbakat. Dan ada 2 lagu favorit Bapak, Scarlet Ribbon dari Harry Belafonte dan juga Skeeter Davis di tahun 60-an, The End of the World. Biasanya nih Pak, kalau misalnya orang senang sama sebuah lagu itu ya, karena ada memori kuat di belakangnya. Apa sih memori saat itu yang membuat Bapak menyukai banget 2 lagu ini? Apa ya? Kayaknya kalau yang kedua tadi mengenai The End of the World itu ya, kok nadanya kok enak lalu. Coba hafalkan anunya apa liriknya ya biasa-biasa saja. Tapi kalau yang pertama, Scarlet Ribbon ini saya dengarkan enak, saya coba untuk membaca liriknya, itu kok bagus ya, ada artinya ini. Ya itu saja. Jadi saya itu pertama-tama ya ingin mencoba untuk bisa menyanyi ya, lagu-lagu yang enak didengar, kemudian kita lihat liriknya. Bukan karena sesuatu yang mendalam pada waktu itu terjadi apa, enggak ada. Dan apakah itu merupakan salah satu cara untuk merayu Ibu Herawati saat itu? No, enggak. Kalau saya menyanyi di depan dia malah dia lari nanti. Anda dan Ibu Herawati sangat menarik sekali karena ketika Anda sekolah di luar negeri begitu ya, di Australia begitu kan. Tapi Anda itu selalu bersurat 2 minggu sekali dengan Ibu Herawati. Pasti kan kita kebayang gitu, wah ada exchange student gitu di luar. Banyak perempuan-perempuan yang lain. Tapi bagaimana Anda bisa menjaga kesetiaan itu dan hubungan baik itu dengan Ibu Hera? Tahun-tahun pertama ya, waktu saya sampai ke sana itu, barangkali pikiran saya, nah saya harus lulus ujian-ujian ini. Kalau enggak saya pulang, ya enggak. Itu yang di benak saya. Jadi artinya fokus saya memang banyak pada belajar pada waktu itu hari tahun 1, 2, 3. Nah, dalam perjalanannya itu saya surat menyurat. Waktu itu saya belum ada apa ya janji-janji apa sama Ibu Herawati, hanya surat-surat. Tapi lama-lama kok akhirnya ada kontrak tadi seperti Freeport dengan anu tadi. Ada semacam kontrak nggak resmi. Nah, ya, kalau sudah ada kontrak ya harus dipenuhi janjinya. Kontrak itu datang dari Anda atau dari Ibu Hera yang mau ultimatum begitu, Pak? Ya dari berdua deh, dua-duanya. Setelah beberapa kali komunikasi kok. Tapi kita sudah kenal tuh sebelumnya waktu masih SMA. Intens loh Bapak waktu itu. Nulisnya tuh kalau tidak salah per 2 minggu selalu mendapatkan surat gitu kan Pak? Iya. Apa yang begitu menarik dari Ibu Hera yang Bapak akhirnya memutuskan ini adalah perempuan yang akan hidup bersama saya selamanya? Gitu. Apa ya? Saya melihat ya dia gadis waktu itu yang apa adanya begitu aja. Jadi kok cocok dengan apa yang saya pikir. Nggak usah neko-neko sekali lagi ya. Dan yang saya kenal, saya tahu mulai pada waktu bahkan SMP saya lihat sudah tahu. Belum kenal betul ya, saya tahu. SMA kenal. Jadi ya itu perkenalan itulah yang menimbulkan ini. Bukan
mendadak semuanya itu. Sekarang sudah menikah berapa tahun, Pak? 45. 45 tahun. 45 Kok nggak tahun. bosen ya? Waktu yang lama. Waktu yang sangat lama. Sangat lama. Bagaimana Anda bisa menjaga itu, menjaga keharmonisan itu dengan Ibu Herawati? Ya saling menjaga deh, dua-duanya. Kalau diawali dengan niat yang baik ya bisa. Saya merasakan ini untuk Pilpres kali ini memang lebih intens. Saya pikir ini karena media sosial media ini jauh lebih luas dibanding tahun 2009 dulu. Ya. Tahun 2014 dianggap sebagai tahun politik karena kita memilih presiden dan wakil presiden baru. Ketika mengamati Pilpres kali ini, begitu ya, bagaimana Anda melihat jalannya pemilu tahun ini? Yang saya lihat itu pemilu baik untuk legislatif ya maupun untuk presiden dan wakil presiden itu berjalan dengan baik, lancar. Memang ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang diatur pada beberapa tempat, tapi itu kan kemudian harus ada yang diulang beberapa. Tapi pada intinya proses konsolidasi demokrasi Indonesia ini berjalan ini. Publik kita nampaknya cerdas, ya. Mereka memilih apa yang mereka pilih di hati mereka. Jadi iming-iming duit dan bagaimana lain itu mungkin ya. Tapi akhirnya saya melihat publik ini cerdas. Masalahnya untuk konsolidasi ke depan itu tentu ada pendidikan publik yang lebih baik, politik dari publik yang lebih baik itu. Tapi yang ketinggalan sebenarnya adalah supply side-nya. Partai politik yang menyediakan kandidat-kandidat ini yang kualitasnya yang baik itu harus kita dorong. Karena calonnya cuma 2 kali ini gitu ya? Oh, kalau ya, untuk presiden, wakil presiden. Iya. Untuk legislatif juga demikian. Calon-calon yang baik ini harus disiapkan oleh partai politik. Nah ini menurut saya yang ketinggalan itu. Publiknya sebenarnya sudah maju. Di tengah proses demokrasi atau pesta demokrasi kemarin itu juga yang kentara sekali, terutama di sosial media itu ya, adalah kampanye hitam. Tanggapan Anda tentang kampanye hitam yang tampaknya begitu kuat, presence-nya, keberadaannya di pemilu kali ini? Ya, memang lebih intens ini dibanding 2009 waktu itu ya. Zaman saya itu ya oke lah, ada komentar-komentar, bahkan ada yang mensinyalir Bu Herawati itu Katolik dan sebagainya. Tidak dicek dulu apakah benar atau tidak. Kemudian sudah di blow up dan sebagainya. Hal seperti ini terjadi, tapi memang saya merasakan ini untuk Pilpres kali ini memang lebih intens. Saya pikir ini karena media sosial media ini jauh lebih luas dibanding tahun 2009 dulu. Ya. Jadi begitu ada sesuatu lalu bergulir. Bicara mengenai sosial media kan Pak Bud juga punya Twitter kan? Itu Pak Budiono yang mengaktifkan sendiri atau ada timnya? Ada tim, tapi saya menangani langsung. Oh, menangani langsung ya. Ada salah satu tweet yang Bapak tweet itu mengatakan bahwa saya siap bekerja sama membantu Bapak Joko Widodo dan Bapak JK dalam persiapan perpindahan kewenangan pemerintahan secara resmi Oktober 2014. Betul ya Pak? Itu ada. Nah, kerjasama seperti apa yang kira-kira Bapak berikan kepada Jokowi dan JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Tentu ini tergantung nanti, kalau terutama nanti setelah MK ini memutuskan itu lebih afdol lagi ya bagi kita semua. Tapi sekarang saya tidak melakukan apa-apa, menunggu itu deh. Nah, ini yang tentu yang perlu adalah pertanyaan kepada beliau-beliau, pemegang amanat ini, yang baru ini, apa yang diperlukan dari kami yang bisa kami siapkan. Saya akan dengan
sepenuh hati akan saya bantu. Ya. Yang kedua, tentu saya akan menceritakan apa yang sudah kami lakukan selama 5 tahun ini di kantor ini, apa yang sudah selesai, apa yang belum, dan apa yang saya rekomendasikan di stop saja, apa yang saya rekomendasikan untuk dilanjutkan nih. Nah ini yang saya bayangkan nanti kalau pada tahap yang pas nanti bisa saya sampaikan kepada pemegang amanat rakyat yang baru ini. Kembali ke sosial media, Pak. Wapres punya akun Twitter. Bagaimana Anda melihat Twitter ini atau alat sosial media ini dalam memerintah begitu? Ini adalah perkembangan teknologi yang menurut saya harus kita welcome ya. Dari segi sosial, politik, ini bagus. Ini adalah sarana untuk mengedukasi publik dengan baik, sarana publik untuk mengontrol pemerintah dengan lebih baik. Jadi intinya adalah dengan adanya jaringan yang sosial media yang luas seperti ini, konsolidasi dari demokrasi itu bisa lebih baik daripada zaman dulu, di mana berita saja telat 1 bulan, lalu nggak ada feedback. Yang penting ini feedback ini dari publik kepada negara, pada pemerintah ini terjadi sekarang dengan adanya lebih cepat begitu lebih ya, cepat dan lebih dampaknya lebih luas karena publik itu bukan hanya 1-2 orang, tapi kemudian menjadi suatu bola salju kalau memang itu bagus idenya yang akan memaksa pemerintah manapun untuk mengikuti. Jadi demokratisasi akan jalan dengan lebih baik. Bicara mengenai akun Twitter Anda, kemarin selain memberikan message kepada Joko Widodo dan juga JK gitu mengenai bahwa Pak Budiono bersedia untuk membantu dalam transisi ini gitu. Yang menarik saya lihat timeline Anda itu adalah ketika Anda atau tim Anda mengetik sekitar 20 lebih statement seputar Senturi. Nah, mengapa tidak melakukan itu melalui preskon aja, Pak? Lebih baik maksudnya melalui press conference daripada melalui media sosial Twitter. Jadi soal pilihan saja. Pada waktu itu kita pikir di sini bahwa itu lebih baik ya daripada geger rame-rame lalu ada show jawab menjawab, saya kira malah nggak baik. Ya sudah lewat Twitter itu yang kita anggap oke lah. Yang paling cepat sudah paling efektif dan satu langsung, arah seperti itu gitu ya. Nggak usah geger di publik. Tapi itulah pandangan-pandangan apa yang saya sampaikan di kesaksian saya sudah diketahui oleh publik. Pertanyaan satu saja Pak, seberapa optimistis kasus Senturi ini akan selesai? Selesai dalam arti apa? Selesai maksudnya sudah ada putusan begitu, maksudnya kita sudah lewat, sudah jelas begitu. Kalau misalnya memang ada kesalahpahaman ya sudah sejelas kesalahpahamannya, sudah selesai di sidang begitu Pak. Seberapa optimistis Anda ini akan sudah akhirnya ada akhirnya? Ya harus ada akhirnya. Optimis atau tidak optimis saya tidak tahu, tapi intinya kembali ya Mbak Marisa, apa yang saya lakukan pada waktu itu dengan segala ketulusan hati saya untuk menyelamatkan keadaan. Saksinya di sana. Bukan hanya saya katakan saya melaksanakan itu, saya bertanggung jawab dunia akhirat. Nah, kalau memang ada yang dompleng, ada silahkan. Ada yang terima duit, silahkan diusut. Tetapi kebijakan itu untuk menjawab masalah yang kita hadapi pada waktu itu, ya itu yang harus kita lakukan. Jadi saya tidak ada beban. Nurani saya bersih, jernih. Apapun saya akan hadapi dan semuanya saya percayakan pada yang di atas sana. Saya tidak ada beban sama sekali. Saya melaksanakan apa yang terbaik bagi bangsa ini dan saya tidak ada regret sama sekali.
Tidak ada regret. No regret. Indonesia merdeka 69 tahun, Pak. Harapan Bapak sebagai salah satu tokoh nasional Indonesia untuk Indonesia apa? Harapan saya ya, ini ke depan ini saya berdoa semoga bangsa ini selalu mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Kuncinya suatu bangsa yang sedang membangun ini adalah kualitas dari pemimpin. Kualitas pemimpin. Jadi moga-moga saja selalu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang tulus, yang punya komitmen untuk perbaikan kehidupan bangsa ini. Jangan sampai jatuh di tangan orang-orang yang tidak amanah. Saya selalu berdoa, semoga bangsa ini diselamatkan dari musibah, mendapatkan pemimpin yang tidak amanah. Pemimpin tidak hanya presiden dan wakil presiden, tapi pemimpin semua tingkatan. Yang lain itu akan mengikuti. Jadi doa saya satu itu. Terima kasih Pak Budiono. Seperti biasa, Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Kira-kira siapa lagi tokoh nasional yang akan kami hadirkan minggu depan? Saksikan terus Satu Indonesia pukul 11 malam setiap hari Minggu. Untuk sementara saya Marisa Anita undur diri. Sampai jumpa minggu depan.